Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam satu bahasan lanjutan yang lama ini tidak buat ya. Nah ya, kita sedang persiapan dalam pertemuan 3 bulanan kemarin yang kebetulan memang lama tidak mengadakan pertemuan, jadi ini merupakan suatu pertemuan yang cukup ya exciting, cukup menarik perhatian, terutama saya yang baru pertama kali mengerti pertemuan tersebut. Baik, masih pada kaitan-kaitan dengan materi-materi selanjutnya, materi-materi sebelumnya ini, yaitu pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang yang namanya menyadari diri, ya, menyadari diri, di mana menyadari diri pada saat kita itu mempunyai masalah. Ya, kadang-kala kita di dalam kehidupan ini menyadari kita itu mempunyai masalah pada saat masalah itu sudah berdampak pada lingkungan, ya, pada diri kita. Nah, kemudian ya, apabila sudah menimbulkan satu dampak, itu artinya kita mengalami sedikit keterlambatan di dalam menyadari awal timbulnya suatu masalah, sehingga dalam penanganannya pun menjadi tingkat penanganan yang lebih rumit. Nah, di sini di dalam menghadapi suatu permasalahan itu akan sangat penting sekali kita itu menyadari bahwa kita berada dalam satu masalah, bahwa kita memiliki masalah, menyadari. Ya, apabila beberapa saat yang lalu kita sudah membahas tentang menyadari ini di pertemuan 3 bulanan itu, namun secara singkat menyadari itu tahu, ya, maknanya tahu bahwa saya punya masalah. Lu kok bisa tahu? Emang masalahnya apa? Nah, belum sampai ke sana. Namun saya merasakan satu tanda-tanda bahwa saya punya masalah, dan ini memberikan suatu gambaran, satu kesadaran bahwa saya tahu bahwa saya ada masalah. Nah, namun kesemuanya itu tidak semua bisa menyadari. Kita ambil satu permasalahan tentang kesadaran ini. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi semuanya tentang sebuah masalah? Saya akan mengambil satu gambaran, ya, suatu gambaran, suatu kejadian. Misal nih, anak kecil melihat suatu benda bergerak, dia berusaha megang, ternyata benda itu apa? Kecoa. Ya, pada saat itu, pada memori data yang dimiliki oleh memori anak kecil, atau mungkin lebih mengarah kepada bayi, balita lah, misalkan bayi kok asa kecil sekali, balita, belum ada memori yang lain-lain tentang satu nama yang namanya kecoa. Namun berbeda halnya dengan anak yang sudah lebih besar lagi, yang sudah mendapatkan informasi bahwa yang namanya kecoa itu adalah hewan yang menjijikkan, yang namanya kecoa itu adalah hewan kotor, sehingga dia pasti
jangankan untuk memegang, lihat saja sudah jerit-jerit. Dan tidak jarang orang dewasa juga masih ada yang lihat kecoa itu takutnya minta ampun. Nah, ini hampir sama terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh seseorang, bahwa yang namanya masalah itu selalu diawali oleh sebuah kejadian. Namun tidak semua kejadian itu akan menimbulkan masalah. Nah, bingung ya. Ya, maksudnya gini, seperti halnya tadi pada satu contoh tadi, bahwa pada saat di dalam data itu belum masuk memori-memori tertentu tentang sebuah kecoa, maka megang kecoa itu bukan suatu masalah. Namun berbeda halnya apabila sudah ada data bahwa kecoa itu kotor, ditambah dengan emosi yang jijik terhadap kecoa, maka timbullah suatu masalah pada saat melihat kecoa. Nah, ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melihat sesuatu, kemudian memberikan makna terhadap sesuatu itu, apalagi dilibatkan emosi, ya jadilah masalah apabila itu terjadi sesuatu hal yang tidak istilahnya pemaknaan itu adalah pemaknaan negatif terhadap hal yang terjadi itu. Nah, jadi di sini saya mengambil satu contoh ya tentang menyadari bahwa saya sedang memiliki suatu masalah. Misalnya ada seorang wanita ya merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman, merasa kurang puas dengan kehidupan berkeluarganya dikarenakan sang suami berubah, tidak seperti dulu lagi dari sisi perhatian dan dari sisi cara bicara dan yang lain-lain. Nah, wanita A ini dia menyadari bahwa dia mempunyai masalah, dan ada dua permasalahan yang dia alami, yaitu pada dirinya, yaitu dia menyadari bahwa dia tidak bahagia, dia merasa tidak nyaman, itu satu. Dan yang kedua adalah suaminya yang berubah. Nah, untuk selanjutnya penanganan terhadap seseorang yang menyadari bahwa dia itu mempunyai masalah ini akan lebih mudah penanganannya daripada seseorang yang tidak menyadari bahwa dia mempunyai masalah. Misal saya ambil satu contoh, masih kasus yang sama antara suami dan istri yang suaminya itu berubah. Si wanita B ini datang ke suatu konsultan untuk konsultasi untuk mencari cara bagaimana cara merubah suaminya agar yang tadinya perhatian jadi perhatian, yang dulunya sayang jadi yang tadinya nggak sayang jadi sayang, kembali seperti dulu lagi pada saat awal-awal menikah. Nah, pada saat ditanya, Ibu, apakah Anda merasa ada permasalahan yang Ibu alami pada kesempatan ini? Tidak. Dia menjawab tidak. Yang mempunyai masalah itu adalah suami saya. Dia yang berubah. Saya biasa saja, saya tidak mempunyai permasalahan. Nah, sementara yang terjadi adalah sama antara wanita yang pertama tadi dan yang kedua ini, sama-sama merasa tidak nyaman, sama-sama merasa tidak bahagia di dalam sebuah keluarga. Akibat apa? Akibat suaminya yang berubah. Nah, bedanya adalah bahwa istri A tadi menyadari bahwa dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak bahagia, dan ada sesuatu hal yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Agar apa? Ya, untuk menetralisir vibrasi negatif yang muncul. Namun wanita yang B ini merasa dia tidak mempunyai masalah. Yang punya masalah adalah suaminya, jadi yang berubah harus suaminya. Nah, tentunya ini merupakan suatu perbedaan situasi yang
terjadi. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita ambil pelajaran dari uraian di atas, dari tentang bentuk kesadaran, yaitu tahu, tentang kesadaran terhadap masalah, tahu bahwa kita sedang ada masalah, dan contoh dua permasalahan tadi, ya artinya kita harus berlatih. Kita harus berlatih untuk menyadari akan perasaan kita. Apa yang terjadi pada diri kita. Nah, selanjutnya adalah selama ini orang itu istilahnya menyadari masalah itu pada saat sudah muncul permasalahan yang lebih berat. Nah, tentunya ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa akan mempunyai tingkat kesulitan di dalam melakukan penanganan pada saat masalah itu sudah kompleks. Nah, sebetulnya berkaitan dengan permasalahan yang ada, kadangkala orang itu sengaja membiarkan masalah itu terjadi. Nah, hal ini ada beberapa alasan, ada beberapa survei yang pernah dilakukan, yaitu yang pertama, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena memang ada niatan untuk menghukum diri sendiri. Ya, ada niatan untuk menghukum diri sendiri. Misal nih. Seseorang istri atau suami, dia itu mengecek HP pasangan. Pas pasangan pergi selalu ngecek kamu di mana, dengan siapa. Pokoknya di sana itu selalu ingin tahu apa yang dilakukan. Dengan tujuan curiga, bukan ingin mengetahui keadaan sehat-sehat saja atau tidak, tapi dengan tujuan curiga. Nah, ini kadang-kala dia merasa dia merasa nggak nyaman, memang di sana merasa nggak nyaman, tapi kok dibiarkan karena ada niatan untuk menghukum diri. Ya, ini merupakan suatu bentuk penghubungan diri atas sebetulnya dulu dia pernah melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal yang dia curigai terhadap pasangannya. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi kadang-kala, loh ini kok seperti ini ya, tapi kok dibiarkan, sudah tahu nggak nyaman kok dibiarkan, tetap seperti itu. Nah, ada kemungkinan trauma masa lalu yang seperti itu juga, sehingga dia merasa nggak ingin kehilangan dan dia melakukan hal yang sama dengan bentuk yang dia pernah lakukan. Selain dia trauma kaitannya dengan itu, dia juga itu ada niatan menghukum diri, merasa bersalah terhadap pasangannya dulu yang dia perlakukan seperti itu. Nah, kemudian ya tadi pengalaman masa lalu, ya tadi sempat saya singgung, pengalaman masa lalu ada satu peristiwa yang seperti itu sehingga sekarang berulang lagi. Dia berusaha ini merupakan suatu trauma yang kadangkala susah untuk dihilangkan. Nah, kemudian juga masalah itu muncul dan dibiarkan karena memang kadangkala ada konflik internal yang ya sulit untuk dilakukan. Misal, ini saya itu menghadapi satu masalah, katanya harus diterima, tapi memang ya gimana menerima keadaan saya seperti itu. Itu contoh. Ada lain yang lebih ekstrim lagi. Ada seorang suami tinggal bersama ibunya, sementara dia tahu bahwa ibu dan istrinya itu tidak akur, dan dia sebenarnya juga tahu bahwa istrinya itu ingin tinggal misah dengan mertuanya, dan suami juga sadar bahwa ibunya itu sekarang sudah sendiri, ayah sudah meninggal dan tidak ada saudara lain karena memang dia anak tunggal. Ya mau nggak mau harus tinggal bersama anak. Nah, ini konflik internal yang kadangkala ya jadi mempertahankan masalah yang
yang terjadi. Nah, kemudian yang lain apa? Dari survei yang lain sehingga masalah itu tetap bertahan cukup lama. Masalah belum terselesaikan. Artinya apa? Masa lalu yang punya masalah yang ada di masa lalu belum terselesaikan. Ditinggal, diabaikan. Seolah-olah sudah hilang, tapi sebetulnya masih ada sehingga akan memberikan dampak vibrasi negatif itu masih ada. Nah, ini yang sering juga terjadi. Saya kok mengalami seperti ini ya, kok seperti ini ya. Oh, ternyata ada masa lalu yang memang belum terselesaikan. Yang kadang-kala kita lupa, sudah lupa, memang lupa, tapi sebenarnya belum selesai. Kita hanya melupakan. Oke. Nah, selanjutnya juga bisa ada loh mempertahankan suatu masalah karena memang di sana ada nilai keuntungan yang dipetik dari masalah tersebut. Misalnya apa? Misalnya ya ingin mencari perhatian misalnya. Ya biarinlah masalah ini terjadi karena dengan itu suami jadi perhatian, jadi memperhatikan saya. Jadi ya udah biarin aja masalah terjadi. Itu ada. Nah, kemudian misalnya anak untuk menghindari tanggung jawab. Misal nih, ada seorang anak di sekolah yang dia itu memang suka kejang, sehingga begitu pas ada pekerjaan berat tiba-tiba kejang, ada tugas berat tiba-tiba kejang. Nah, tapi pada saat diperiksa tidak ada gangguan di susunan saraf pusatnya, itu nggak ada. Nah, artinya ini tadi, biarinlah masalah ini terjadi karena dengan masalah itu bisa ada keuntungan yang saya petik itu. Nah, kemudian ada masalah yang lain yaitu identifikasi. Identifikasi ini adalah merupakan pengambilan figur orang lain yang diterapkan pada diri sendiri. Contoh, mengambil figur ayah dari cara berjalan, tata rambut, cara pakaian, cara apapun itu sama. Ya, yang menjadi tidak akan selalu menimbulkan masalah apabila memang cocok. Namun kadangkala orang itu salah di dalam mengambil figur sehingga tidak sesuai dengan kehidupannya. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan satu permasalahan. Ya, karena dia berusaha untuk meniru figur walaupun bermasalah, kadang-kadang nggak menyadari itu terjadi masalah sehingga membiarkan terus-menerus terjadi. Nah, yang lainnya adalah bahwa masalah itu muncul karena adanya suatu penanaman terhadap keyakinan, ya, atau kepercayaan. Misal, kebahagiaan itu kuncinya adalah uang. Ya, kebahagiaan itu kuncinya adalah uang. Asal ada uang, semuanya beres. Artinya apa? Artinya uang ini menjadi tujuan. Artinya uang ini menjadi satu pokoknya harus. Sehingga pada saat ada suatu permasalahan berkaitan dengan uang, dia nggak mampu untuk move on. Dia tetap harus mendapatkan, dan ini yang terjadi, banyak terjadi pada seseorang. Karena sudah mempunyai satu anggapan uang adalah segalanya, yang bisa menciptakan kebahagiaan, yang bisa membuat orang bahagia itu adalah uang, maka dia berusaha mencari uang sebagaimanapun caranya. Dan dia berusaha menangani suatu situasi agar orang yang mempunyai pemahaman uang segalanya itu jadi terpuaskan. Berusaha walaupun di luar kemampuan, yang kadang menimbulkan stres dan bahkan muncul suatu masalah baru, misalnya ya karena memang uang segalanya akhirnya berani berhutang tanpa perhitungan dan ya yang lain-lain lah. Ini banyak masalah yang muncul, dan ini karena memang itu keyakinan akan muncul terus. Nah, inilah yang harus kita sadari terhadap suatu masalah. Kita berada di mana? Nah, sehingga pada kesempatan ini kita
mempelajari tentang mindfulness ini karena memang di dalam mindfulness ini mempunyai prinsip di sini sekarang, ya, di sini saat ini, bukan masa lalu, bukan masa depan. Artinya membebaskan kita dari trauma dan kekhawatiran. Tapi kan nggak mudah untuk itu. Ya udah, apabila mengatakan nggak mudah, selesaikan, sadari ada masalah dan selesaikan. Terima, ya itu, terima. Nggak, menerima itu susah. Ya memang susah. Tapi oke, kita cari tahu bagaimana cara tahapan-tahapan di dalam menerima itu apabila memang merasa susah untuk menerima. Baik. Jadi di dalam mindfulness itu kan juga menanggapi sesuatu itu tanpa menilai, tanpa memberikan suatu pemaknaan. Yang tadi muncul permasalahan-permasalahan adalah karena kita memberikan suatu pemaknaan dan lebih-lebih melibatkan emosi. Contoh kecoa tadi, kecoa kotor, itu kan pemaknaan. Dan jijik itu adalah emosi, sehingga orang yang sudah mempunyai pemaknaan dan emosi terlibat itu ya takut sama kecoa dan kadang-kadang menjadi trauma yang berlebihan terhadap kecoa. Nah, mungkin ini sementara yang ingin kita sampaikan. Mari kita sama-sama menyadari, ya, mengembangkan kesadaran, melatih kesadaran. Sebelum mencapai kesadaran akan Allah, coba sadari, kita melatih kesadaran akan yang ada pada diri kita, yang nanti tinggal kita merubah satu switch tersendiri untuk, ya, itu adalah karena Allah, kesadaran akan Allah. Baik, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.